Selamat bertemu kembali dengan saya Markus Oci dengan satu tema strategi peningkatan kompetensi pendidik dan perguruan tinggi. Menurut Nelson Mandela, pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Kemudian John F. Kennedy berkata, kemajuan kita sebagai bangsa tidak bisa lebih cepat daripada kemajuan kita dalam pendidikan. Pikiran manusia adalah sumber daya fundamental kita. Dari kedua pendapat para pakar ini bahwa pendidikan sangat mendasar dan sangat penting, secara khusus dalam kemajuan manusia, salah satunya pendidikan mengambil andil. Kalau kita berbicara mengenai tentang strategi peningkatan kompetensi pendidik dan perguruan tinggi, kita akan membahas tentang ada 3 hal. Yang pertama adalah dosen. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Saya adopsi dari peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2009 tentang dosen. Kemudian perguruan tinggi, saya menambah dengan perguruan tinggi keagamaan. Yang selanjutnya disingkat dengan PTK, adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi keagamaan. Pendapat ini atau penjelasan ini saya adopsi dari PP nomor 49 tahun 2019 tentang pendidikan tinggi keagamaan bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat 3. Kemudian mutu pendidikan tinggi adalah kesesuaian antara penyelenggara pendidikan tinggi dengan SNPT maupun standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri berdasarkan visi dan kebutuhan dari pihak yang berkepentingan, dalam hal ini stakeholder atau pengguna. Artinya, jika kita mau meningkatkan mutu, baik itu dalam konteks tenaga pendidik, yaitu dosen, maupun perguruan tinggi, mutu harus dijamin mengenai syarat standar yang harus dimiliki. Oleh sebab itu, mari kita melihat kepada hal-hal berkaitan dengan peningkatan mutu tersebut. Yang pertama adalah syarat administrasi sebagai dosen. Jadi, dosen minimal berpendidikan S2, kemudian memiliki nomor induk dosen nasional, serta ada jabatan fungsional, asisten ahli atau kepangkatannya 3B. Sangat baik apabila setiap personal dosen memiliki jabatan fungsional minimal lektor kepala atau lektor gitu. Kemudian memiliki sertifikat pendidik yaitu Serdos, serta memiliki sertifikat kompetensi yaitu Pekerti dan AA. Ini adalah syarat administrasi sebagai seorang dosen. Jika sudah memiliki item nomor 1, 2, 3, 4, 5, saya percaya bahwa dosen tersebut sudah memiliki kualitas yang sangat baik. Kemudian kompetensi dosen, berbicara mengenai kemampuan dosen, kecakapan dosen. Yang pertama, memiliki kemampuan atau kecakapan dalam mengajar, menguasai materi dan desain pembelajaran atau rencana pembelajaran semester. Kemudian meneliti baik pribadi, berkelompok. Kemudian dari penelitian itu diseminarkan dan diresum, kemudian disubmit di jurnal.
Kemudian mengadakan pengabdian kepada masyarakat secara personal berkelompok. Hasil dari pengabdian PKM diresum, kemudian disubmit di proceeding atau di jurnal PKM. Serta menulis buku, baik itu buku ajar, antologi, atau bunga rampai. Kemudian menulis buku ini secara mandiri atau berkelompok. Sangat baik setiap tahun dosen minimal menulis buku 1 minimal. Lebih boleh tapi jangan terlalu banyak. Serta memiliki rekognisi dosen, artinya pengakuan sebagai pembicara sesuai dengan bidang kompetensinya, editor, jurnal, mitra bestari di jurnal. Sangat baik apabila di jurnal yang sudah terakreditasi Sinta, baik itu Sinta 6 sampai Sinta 1. Secara personal dosen memiliki akun Google Scholar atau disingkat dengan GS, dan juga memiliki akun Sinta terdaftar di Sinta. Hal ini adalah syarat minimal. Artinya sangat baik apabila memiliki lebih dari 1. Artinya bisa yang lain-lainnya. Kemudian strategi peningkatan mutu perguruan tinggi dan program studi. Yang pertama, kita harus berbicara mengenai tata kelola perguruan tinggi dan administrasi perguruan tinggi yang baik. Dibuktikan dengan adanya statuta perguruan tinggi yang ditandasahkan oleh ketua dan yayasan. Sangat baik apabila dinotariskan. Kemudian memiliki RIP, rencana induk pengembangan perguruan tinggi 25 tahun ke depan, bahkan sampai 30-50 tahun ke depan. Serta memiliki rencana strategis, baik itu perguruan tinggi dan program studi. Kemudian memiliki renov, rencana operasional, baik itu perguruan tinggi dan program studi. Serta ada pedoman atau peraturan, sebagai contoh bidang akademik dan sebagainya. Ada SOP dan ada Jukdis atau Juknis, petunjuk kerja. Kemudian selain itu ada SK mengajar dosen tetap dan dosen tidak tetap. Yang tidak kalah penting, ada budgeting di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, dan PKM. Harus seimbang, artinya setiap budget ini dialokasikan sesuai dengan rencana masing-masing di setiap bidang. Kemudian menjalin kerjasama, baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Strategi peningkatan mutu perguruan tinggi dan program studi lainnya adalah adanya dokumen SPMI yang benar-benar dilaksanakan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi berdasarkan kepada Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Hal ini dibuktikan dengan adanya dokumen SPMI yang terdiri dari pertama, kebijakan mutu, kedua, manual mutu, ketiga, standar mutu. Standar minimal ada 24, tapi bisa ditambah dengan standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi masing-masing. Bisa 5, bisa 7, bisa 10 standar tambahan. Contohnya seperti standar visi misi, standar kemahasiswaan, standar sarpras, dan sebagainya. Kemudian ada formulir mutu. Kemudian ada siklus SPMI, yaitu ada penetapan ini berkaitan dengan kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, formulir mutu dalam konteks dokumennya yang sudah ada. Kemudian melaksanakan 24 minimal ini dan item-item di sini. Kemudian evaluasi adalah mengadakan audit mutu internal yang disebut dengan AMI. Setelah ada evaluasi lalu pengendalian adalah
adalah merupakan rangkaian dari evaluasi. Dikendalikan, di dalam konteks kendalian ada rapat tindak lanjut, kemudian ada rekomendasi yang harus ditingkatkan. Rumusnya dalam SPMI yang disebut dengan siklusnya SPMI adalah PPE-PPP. Jadi ini adalah harga mati. Kemudian ada dokumen Renstra, Renov, dan Roadmap bidang penelitian dan bidang pengabdian. Artinya dalam konteks penelitian dan pengabdian harus ada Renstra, Renov, dan Roadmap yang jelas. Dengan adanya item-item ini memudahkan para pelaku, para peneliti untuk melaksanakan. Kemudian sistem penjaminan mutu eksternal SPME, biasa dengan istilah kerennya adalah akreditasi. Artinya akreditasi di setiap perguruan tinggi ataupun program studi minimal B atau sangat baik. Oleh sebab itu, untuk mencapai ini artinya harus SPMI dijalankan dan hal-hal yang lainnya juga harus dilaksanakan. Kemudian setiap tahun mengadakan audit keuangan baik di tingkat perguruan tinggi maupun program studi, dan setiap tahun mengadakan audit mutu internal pada tingkat perguruan tinggi dan program studi. Kemudian mengutus dosen dan tenaga pendidik mengikuti pelatihan, workshop, dan seminar. Mengutus dosen dan tenaga kependidikan studi lanjut. Rutin mengurus usulan Japung secara berperiodik, minimal 2 tahun sekali. Dalam hal ini adalah peningkatan Japung dari dosen yang bersangkutan. Setiap tahun mengadakan evaluasi kegiatan pembelajaran dan administrasi di tingkat perguruan tinggi maupun di program studi. Kemudian pelaporan data Tridharma, yaitu bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, serta PKM di PD Dikti rutin dilaksanakan setiap semester. Administrasi akademik, yaitu dokumen kurikulum, program studi S1, S2, S3 harus mengacu kepada KKNI dan dikombinasikan dengan Belajar Merdeka dan Kampus Merdeka. Dalam hal ini berlaku hanya untuk program S1 yang bicara Belajar Merdeka, Kampus Merdeka. Kemudian kurikulum program studi minimal memuat profil lulusan, capaian pembelajaran, struktur mata kuliah, matrik mata kuliah, sebaran mata kuliah, dan beberapa item yang lain. Kemudian adanya dokumen RPS pada setiap mata kuliah, baik itu tingkat S1, S2, S3. Kemudian syarat yang lainnya adalah atau hal-hal lainnya ada SK mengajar, berita acara perkuliahan, berita acara ujian, kemudian kartu ujian dan sebagainya. Ada SK pembimbingan akademik, kartu bimbingan, dan bukti kegiatan pembimbingan akademik, serta SK pembimbingan tugas akhir, baik itu skripsi, tesis, disertasi, serta berita acara ujian dan kartu ujian. Kemudian syarat lainnya adalah layanan akademik. Adanya perpustakaan sangat baik apabila ada e-library atau sudah menggunakan perpustakaan elektronik. Kemudian ada siakat serta adanya lab komputer, lab media pembelajaran, lab khotbah, lab praktek mengajar, lab praktek konseling, dan ada studio musik serta hal-hal non-akademik, ada ruangan kelas, kapel, lapangan olahraga, ruangan sema, kantin, dan lain-lain. Bapak Ibu, cukup sampai di sini pembahasan kita. Kiranya penjelasan ini dapat menambah pemahaman dan wawasan bagi Bapak Ibu.
Tuhan Yesus memberkati.